Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Boron, ingin mepresentasikan kasus-kasus yang ada di kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikram Cetip Saputra sebagai ketua. Saya Fitri Hawati. Saya Hairuni Sanailizati. Saya Zahra Tusita Lestari. Sebelumnya ada Nisita Wilfah Cahyarani dan saya sendiri Real Afri Darsiana Putri. Saya Gina Mafiro. Saya Nur Cahyu Anggraeni. Dan saya Nora Raya Darmawan. Selanjutnya, yang pertama ada kasus 1 yaitu kolaborasi eksternal. Nah, pada pertanyaan ini, bagaimana sikap dan langkah yang sebaiknya diambil oleh panitia gabungan agar perbedaan pendapat dapat dikelola dengan baik, kolaborasi tetap berjalan lancar, dan seminar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan bersama. Sikap yang harus diambil oleh panitia. Mengutamakan tujuan bersama. Semua panitia harus kembali diingatkan bahwa seminar ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan lokal. Jika dua kelompok tersebut hanya memperjuangkan kepentingan masing-masing, tujuan utama akan terabaikan. Saling mendengarkan dengan empati. Perbedaan pendapat harus didengarkan tanpa saling menyalahkan. Setiap organisasi diberikan ruang untuk menyampaikan alasan dan harapan mereka. Dan terjadinya perbedaan antara Anda dengan orang lain dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar dapat saling menghargai satu sama lain, bukan untuk bersih tegang karena terjadinya perbedaan pola pikir dan memandang suatu masalah. Baik, selanjutnya ada keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pemilihan pembicara dan panitia acara harus dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak merasa dilibatkan. Next. Pahami pola pikir setiap orang. Pola pikir setiap orang dapat berbeda karena terjadi perbedaan pada lingkungan, keluarga, hingga cara didik yang diterima oleh orang tersebut. Sehingga ketika menghadapi suatu permasalahan, Anda akan bertemu dengan orang yang memiliki pola pikir berbeda dengan Anda. Hal itu yang mengakibatkan terjadinya beda pendapat antara Anda dengan orang sekitar, bahkan dapat terjadi pada teman terdekat. Next. Selanjutnya ada langkah konkret. Pertama, membentuk forum diskusi terbuka. Panitia ini mengadakan rapat khusus untuk membahas perbedaan pendapat dengan moderator yang netral agar diskusi berjalan kondusif. Yang kedua, menyusun kriteria bersama, menentukan kriteria pembicara, misalnya ahli pangan, praktisi lokal, akademisi. Menyepakati konsep acara seperti seminar formal, panel diskusi, atau kombinasi. Nah, kriteria tersebut dapat dipilih atau dilakukan dengan cara musyawarah secara mufakat. Selanjutnya ada mencari titik tengah. Jika ada perbedaan soal pembicara, maka bisa mengundang dua tipe pembicara, akademisi dan praktisi. Jika ada perbedaan soal bentuk acara, bisa menggabungkan seminar utama dan soal diskusi saling aktif. Pembagian tugas yang jelas. Setiap organisasi diberi tanggung jawab sesuai keahlian. Contohnya, BEM fakultas mengurus akademisi atau pakar. Organisasi luar kampus mengurus praktisi atau aktivis lapangan. Selanjutnya ada evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kegiatan. Jadi, dengan kita evaluasi secara berkala, kita dapat menentukan jadwal rapat koordinasi rutin untuk memastikan semua pihak merasa terlibat dan didengar. Selanjutnya ada kasus kedua, pembagian tugas tidak merata. Nah, pertanyaannya, jika kalian berada di posisi anggota kelompok, apa langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara kerjasama dan tanpa menyalahkan pihak manapun? Lalu komunikasi terbuka. Langkah awal yang paling penting adalah mengajak seluruh anggota kelompok berdiskusi dengan cara yang terbaik, netral, dan sebaiknya dilakukan tanpa menyalahkan siapapun, melainkan dengan tujuan untuk mencari solusi bersama. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap anggota dapat menyampaikan pendapat maupun kesulitannya, sehingga masalah bisa dipahami secara menyeluruh.
Membuat daftar tugas dengan jelas. Setelah komunikasi terbangun, kelompok perlu menyusun daftar tugas yang harus dikerjakan dari awal sampai akhir. Daftar ini membantu melihat dengan jelas siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, bagian mana yang masih kosong, dan akan terlihat jika ada ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Dengan begitu, ketidakseimbangan pembagian tugas ini bisa terlihat secara objektif dan tidak hanya berdasarkan perasaan individu. Selanjutnya, membagi tugas dengan adil. Jika terlihat ada anggota yang terbebani, maka tugas tersebut perlu dibagi ulang. Pembagian ulang sebaiknya mempertimbangkan kemampuan, minat, dan ketersediaan waktu masing-masing anggota. Dengan cara ini, setiap orang merasa memiliki tanggung jawab yang sesuai dan tidak ada yang merasa terbebani secara berlebihan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.